Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, Satgas COVID-19 mengeluarkan kebijakan baru bagi penumpang pesawat terbang di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Dengan aturan baru ini, penumpang bisa menggunakan bukti negatif tes antigen sebagai syarat perjalanan. Setelah sempat memicu polemik dan mendapat penolakan dari sebagian besar penumpang pesawat, Satgas COVID-19 akhirnya mengeluarkan kebijakan terbaru terkait syarat perjalanan dengan moda pesawat terbang. Melalui adendum kedua, Satgas COVID-19 mengubah syarat perjalanan penumpang moda transportasi udara di luar wilayah Jawa dan Bali. Calon penumpang wajib menunjukkan sertifikat vaksin setidak-tidaknya dosis pertama. Selain itu, calon penumpang wajib menunjukkan bukti negatif tes PCR yang sampelnya diambil maksimal 3 kali 24 jam. Namun Satgas juga mengizinkan calon penumpang menggunakan bukti negatif tes swab antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 kali 24 jam. Keputusan ini mulai berlaku pada 28 Oktober lalu dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan. Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Yang kedua, dalam rangka penyesuaian kesiapan sarana dan prasarana yang spesifik di tiap daerah, maka pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara antar kabupaten atau antar kota di luar Pulau Jawa Bali dapat menggunakan hasil negatif rapid test antigen. Kebijakan ini diambil demi mengakomodasi keterbatasan fasilitas lab penyedia layanan PCR di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meskipun sudah turun, harga tes usap atau swab tes PCR masih dianggap tinggi. Hal ini dikeluhkan oleh calon penumpang pesawat terbang. Namun para penumpang tidak memiliki pilihan lain karena mereka membutuhkan dokumen kesehatan sebagai syarat penerbangan. Calon penumpang antre di fasilitas kesehatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Beberapa dari mereka adalah penumpang yang gagal terbang akibat tidak memiliki dokumen kesehatan hasil swab tes PCR. Banyak calon penumpang pesawat udara tidak mengetahui keharusan menyertakan hasil swab tes PCR. Mereka tidak mengetahui bahwa anak-anak juga diharuskan menjalani swab tes PCR. Lagi? Besok, Pak. Di schedule jam 11.45 besok. Terus Bapak udah PCR anak-anaknya? Udah. Kalau anaknya sendiri usia berapa sih, Pak? 10 sama 6 tahun, Pak. Itu anjuran Satgas saat itu harus PCR. Ya, PCR. Pak, untuk biayanya sendiri berapa, Pak? PCR? Berapa ini ya? 495.000 apa ya? Calon penumpang juga mengeluhkan waktu pelayanan yang cukup lama. Mereka harus menunggu hingga 5 jam untuk mendapatkan hasil swab tes PCR. Saya udah nunggu 5 jam, Pak. Jadi program ini belum sukses lah, Pak, dibilang, Pak. Belum sukses sepenuhnya. Berapa ada yang 3 jam pas, ada yang 4 jam, dan saya yang paling lama 5 jamnya, Pak. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan uji usap swab tes PCR sebagai syarat wajib penerbangan domestik dan internasional. Pemerintah beralasan kapasitas penumpangnya mencapai 90% rentan terjadi penularan virus COVID-19. Pelaksanaan physical distancing di atas pesawat itu sukar dihindari, sukar dilaksanakan. Oleh karena itu, maka untuk menjamin bahwa yang betul-betul akan melakukan perjalanan dengan pesawat itu betul-betul bersih dan tidak mempunyai potensi untuk menularkan, maka PCR itu akan dijadikan sebagai pemeriksaan utama. Pemerintah telah menurunkan harga maksimal uji usap swab tes PCR pada Rabu 27 Oktober. Harga swab tes PCR menjadi Rp275.000 untuk Jawa dan Bali, sementara di luar Jawa Bali Rp300.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah kembali menurunkan tarif tes PCR. Harga batas atas tersebut ditetapkan setelah Kementerian Kesehatan bersama BPKP mengevaluasi sejumlah komponen biaya. Lalu bagaimana tanggapan penyelenggara tes PCR telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom? Randi Teguh, Sekretaris Jenderal Pengurus Gakeslam, dan Adna Permana, Ketum DPP Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia atau PATELKI. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin mengetahui nih bagaimana Anda menyikapi harga PCR yang ditetapkan pemerintah. Saya ke Pak Randi terlebih dahulu.
Ya, emang perubahan harga ini mendadak juga, sama seperti kemarin waktu diputuskan harga pada bulan Agustus dengan 495 dan 500.000. Sebenarnya kami sangat menyayangkan karena sebenarnya pemerintah dalam hari ini Kementerian Kesehatan yang mengerti mengenai layanan periksa, teknologi dan sebenarnya harusnya mengerti bahwa pemeriksaan tes PCR ini bukan hanya teknologinya tidak hanya satu macam, tetapi berbagai macam. Sehingga memang memberikan berbagai macam hasil, kualitas, waktu, dan sebagainya. Nanti mungkin Pak Atna yang bisa menceritakan nih ya, karena ada sistem yang open system, closed system, prosesnya 1 kali, 2 kali, dan sebagainya. Sehingga analoginya, kalau kita mau ke Surabaya, kita punya berbagai macam cara. Bisa naik pesawat, naik kereta api, bis malam, travel, mobil pribadi, sepeda, motor maupun sepeda. Dan itu kan harganya tidak sama, selalu berbeda-beda. Jadi sebenarnya harusnya tidak ditetapkan hanya satu harga. Dan kalau memang artinya sekarang diturunkan lagi 275, sebenarnya juga kami melihat sampai berapa jauh kita akan menurunkan terus. Karena apakah 100.000 sudah murah atau mahal? Jangan-jangan kurang, harus 50.000. Kalau 50.000, apakah harus 20.000, 10.000, dan sebagainya. Ini kan yang menjadi pertanyaan. Apakah sependapat Pak Atna? Ya, betul Mbak Priya. Jadi memang ini sudah sama waktu itu kita pernah ketemu ya Pak Randy itu di bulan Agustus juga gitu. Sampai saya ditanya sebenarnya menurut Pak Atna harga PCR berapa? Jawab saya memang dalam kondisi saat ini gratis, harusnya gratis seperti itu. Karena jujur aja di lapangan mungkin Pak Randy juga sebagai distributor kebingungan lah, kita yang sudah order ya, yang sudah order duluan tiba-tiba harus menurunkan harga itu, dan ya apa namanya, seperti tadi kita tidak pernah diajak diskusi juga, tidak seperti harga berapa gitu. Itu kita mengalami kesulitan untuk adaptasi gitu. Kalau melepas tadi dijual ya, kita mau jual berapa jadinya dengan stok yang ada. Nah hari ini juga sama nih, dan adaptasinya itu langsung tanggal 27, 28 harus sudah eksekusi. Ya. Kita juga sedikit ketakutan dalam tanda kutip kalau misalkan tetap tidak menurunkan harga mengikuti pemerintah, nanti ada yang melaporkan ya kita. Kemudian dari awal kita mendukung kebijakan pemerintah menurunkan PCR ya, tapi sepakat dengan yang tadi Pak Albert sampaikan, memang pemerintah harusnya ngawal dari awal gitu. Ini kondisi lama, harusnya dikendalikan sehingga tidak dilepas begitu saja. Kita juga kesulitan harus merubah harga gitu ya. Dan masyarakat juga cukup kritis gitu ya. Kita tidak. Baik, kalau kita bicara soal harga dengan biaya 275.000 yang saat ini ditetapkan pemerintah, ini sudah sesuai belum? Boleh Pak Radi? Ya, pertama-tama ini harus dimengerti dulu oleh masyarakat. Harga 275 dan 300.000 itu adalah harga layanan periksa PCR. Jadi bagaimana masyarakat atau pasien membayar di rumah sakit, klinik atau laboratorium, bukan masyarakat atau pasien membayar alat PCR-nya. Jadi harga 275 dan 300.000 tersebut adalah semua komponen biaya yang ada di rumah sakit, lab, klinik, termasuk reagen, alat colok hidungnya itu yang swab stick-nya, APD petugas, sarung tangan, masker, penutup kepala, termasuk biaya gaji tenaga kesehatannya, tenaga lab-nya seperti Pak Atta atau dokter yang melakukan analisa, listrik, air, administrasi, juga termasuk nilai-nilai yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit, lab, klinik untuk investasi bangunan lab-nya. Karena bangunan lab-nya itu kan harus memenuhi standar yang namanya biosafety level 2. Itu semua keseluruhannya. Nah, apakah nilai 275 dan 300 ini cukup atau tidak? Memang tergantung dari teman-teman dari rumah sakit, klinik, dan lab yang dalam hitungannya. Walaupun kami mendengar sudah di lapangan ada banyak lab dan klinik yang sekarang sudah mulai nih mengurangi pemakaian APD dan sebagainya, karena untuk mengurangi atau menyikapi mengakomodasi harga 275 tersebut. Atau jangan-jangan ada lab yang selama ini seperti kita ketahui, pada saat pembatasan 495 pun mereka tetap masih punya beberapa step harga yang tadi disampaikan Pak Robert, tuh 2 jam, 8 jam, 12 jam, dan sebagainya, ternyata harganya berbeda.
Gitu. Baik, kalau tadi Pak Randi sudah mengatakan harganya bisa berbeda-beda tergantung bagaimana biaya operasionalnya bisa di manage begitu ya oleh masing-masing klinik. Kalau dari Pak Atna sendiri, berapa biaya untuk bisa mengetahui atau meneliti begitu satu sampel? Apakah cukup begitu harga 275.000? Ya, tadi tergantung reagennya, Mbak April. Jadi kalau kita ada namanya yang tes cepat molekuler, itu memang harga masih cukup tinggi gitu. Yang kemarin saja tidak bisa nutupin yang untuk penurunan yang sebelumnya. Sedangkan untuk yang real time, memang prosesnya step-stepnya agak panjang gitu. Ya, kita bisa cover misalkan dengan harga yang sebelumnya. Yang sekarang nampaknya sih bisa nutupin, tapi jumlah sampel harus banyak gitu. Jadi kalau misalkan sampel hanya 1-2 tetap aja jatuhnya rugi. Karena selama ini memang yang kita kendala di tahap ekstraksi. Di ekstraksi itu satu kali running plate-nya itu rata-rata pakai yang 8 kali 2 gitu ya. Sebenarnya kalau maksimal mungkin 8 kali 4. Itu kadang kalau pasiennya 8 kita sudah rugi 8 gitu. Jadi seperti itu. Kecuali pada saat running di mesin PCR-nya itu memang 90 sekian sampel bisa ngangkat dalam sekali. Nah, yang kendala kita di ekstraksinya, Mbak, sebenarnya. Berarti itu yang membuat harga tes PCR yang kilat atau ekstra cepat melambung tinggi harganya begitu ya, Pak Atna? Yang ekstra cepat itu memang bisa 2 jam lebih. Tapi memang ya namanya tes cepat itu biasanya kan satu kit itu memang harganya sudah dipatok tinggi dari awal gitu. Sehingga memang bisa satu pasien. Tapi kalau harga dasarnya sudah mahal, kita juga sulit untuk adaptasi ke 275 itu nggak bisa. Ya Pak Robert ya nggak bisa, kita nggak bisa jual itu. 275 itu belum sampai ya Pak ya. Tapi kalau dalam jumlah jamak baru bisa memenuhi bagaimana biaya operasional awal. Iya. Baik, lalu saya beralih ke Pak Randi lagi. Pak Randi, biaya operasional keseluruhan sebenarnya dari tes PCR ini selama ini berapa Pak? Ya, sebenarnya ini harusnya ditanyakan ke ke asosiasi rumah sakit atau lab atau para dokter clinical pathology, mereka yang punya akses datanya ya Mbak. Tapi memang kalau dari data yang kami dapat pada perhitungan penetapan harga 900.000 pada 1 Oktober November 2020 yang lalu, komponen untuk harga alat lab dan alat kesehatannya sendiri itu sekitar 50 dan sampai 60%. Dan memang pada saat itu harga reagen masih 400 dan 500.000. Mengapa tinggi? Karena pada saat Oktober November itu merek dari reagen PCR itu hanya ada 5 sampai 10. Masih sedikit karena jangan lupa COVID ini kan penyakit baru ya. Jadi teknologinya juga masih baru, produsennya masih sedikit. Sedangkan pada saat Agustus kemarin pada penetapan harga 495 dan sampai sekarang jumlah merek reagen itu sudah ada 52, sehingga sudah banyak dan kasusnya juga sudah banyak. Sehingga dan harga yang kami dapat rata-rata sudah sampai 200.000. Tetapi memang tadi seperti Pak Atas sampaikan untuk teknologi yang lebih tinggi itu harganya masih ada 400 dan 500.000 dan itu tentu pada saat ini sudah tidak bisa dipakai ya rasanya walaupun mau diturun seperti apa. Jadi harga alat kesehatan dan alat lab sendiri sebenarnya sudah mengikuti dinamika mekanisme pasar, sudah turun mengikuti dengan periode waktu karena ada mekanisme persaingan usaha, jumlah pemeriksaan dan sebagainya. Baik, Pak Randi dan Pak Atna, kalau kita tidak melihat dulu biaya yang ditetapkan pemerintah, sebenarnya idealnya untuk harga PCR yang mana tadi reagennya sudah banyak ya yang menjual begitu dan harganya sudah cukup terjangkau. Berapa harga yang ideal yang menurut Pak Randi dan Pak Atna bisa berikan begitu? Namun jangan dijawab dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News. Apa kabar?